ulama Al-Quran 1 sampai 9. Menurut Acep Ijim Abdurrahim, dalam makalahnya yang dibagikan pada Lokakarya Penerbit dan Pencetak Al-Quran yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia pada 30 Juni 2002 di Bait Al-Quran TMII Jakarta. Di sana disebutkan bahwa Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah Al-Quran yang dibakukan cara penulisannya dan tanda bacanya, termasuk tanda wakofnya. Mushaf Al-Quran standar ini kemudian dijadikan pedoman bagi Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia sedikit berbeda dari Acep. Menurut M. Ibnan Syarif 2003 mendefinisikan mushaf standar sebagai Al-Quran yang dibakukan cara penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakofnya berdasarkan kesepakatan ulama Al-Quran seluruh Indonesia dalam musyawarah kerja ulama di Al-Quran sejak tahun 1974 hingga 1983. Next. Sementara itu, menurut Sawabi Ihsan 2006, mushaf standar adalah membakukan tulisan dan tanda baca dengan tanda-tanda yang dikenali di Indonesia, supaya mudah dibaca dengan tidak menyimpang jauh dari ras Usmani dan tajwidnya. Hal ini tercapai setelah 9 tahun 1974 sampai 1983 mengadakan musyawarah kerja ulama Al-Quran selama 9 kali yang dihadiri oleh perwakilan para ulama Al-Quran dari seluruh Indonesia. Dari beberapa definisi dan pengertian mushaf Al-Quran standar di atas, pengertian yang lebih komprehensif adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakofnya sesuai hasil yang dicapai dalam musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran yang berlangsung 9 kali. Dari tahun 1974 sampai 1983 dan dijadikan pedoman bagi mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Adapun 3 jenis mushaf standar dan spesifikasinya yaitu merujuk pada petikan Menteri Agama nomor 25 tahun 1984. Mushaf Al-Quran standar memiliki 3 jenis berdasarkan segmennya. Mushaf standar Utsmani untuk orang awas, Bahriyah untuk para penghafal Al-Quran, dan Braille bagi para tunanetra. KMA tersebut dikuatkan dengan instruksi Menteri Agama nomor 7 tahun 1984 tahun penggunaan mushaf Al-Quran standar sebagai pedoman dalam mentasihkan Al-Quran di Indonesia. Sejak saat itu, secara resmi, Lajnah telah memiliki pedoman tertulis dalam melaksanakan tugas pentasihan Al-Quran. Masing-masing dari 3 jenis mushaf Al-Quran standar ini memiliki spesifikasi yang dapat dikenali dari 4 unsur utama, yaitu cara penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf. Kemudian terkait ras, hampir semua teks dalam mushaf Al-Quran standar
pada kaidah Ras Usmani. Apakah suara saya terdengar? Tadi hilang. Oke, dilanjut. Hal yang sama terjadi dalam mushaf Al-Quran standar Bahriyah, akan tetapi terdapat tambahan pengecualian pada penulisan Alkitab dan fiil dengan alif tasniyah, dan semisalnya keduanya menggunakan alif mamdudah. Demikian pula, setiap ada ya di akhir kata hamzah di atas alif, ia hanya ditulis ketika dalam posisi saknah atau sukun. Adapun dalam mushaf Al-Quran standar Braille, lafal Ras Usmani yang menyulitkan perabaan tunanetra ditulis dengan ras imla'i, seperti kata aswala dan az-zakah. Dalam hal harokat, semua jenis mushaf Al-Quran standar menganut prinsip semua harokat menentukan bunyi beri harokat sesuai dengan bunyinya, termasuk harokat sukun pada mad tabi'i. Kaidah ini berfungsi secara penuh dalam mushaf standar Usmani, sedangkan dalam Al-Quran berfungsi secara penuh dalam terdapat pengecualian. Penulisan mad tabi'i waw dan ya pada Al-Quran standar Bahriyah tidak mempergunakan sukun. Sebelumnya, yang tidak bertitik diklasifikasikan menjadi dua. Diberi harokat berdiri ketika tidak wasol dan diberi harokat Al-Quran standar Bahriyah. Harokat tidak berfungsi penuh. Setiap huruf yang diikuti huruf mad tidak diberi harokat, termasuk huruf madnya. Dalam konteks baca, mushaf Al-Quran standar ia berfungsi memfungsikan lisan dalam mushaf Al-Quran standar Bahriyah, di mana tasydid idgham dan mim iqlab tidak dituliskan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Syarifah. Baik, selanjutnya masih sambungan materi yang tadi. Selain itu, penempatan tanda sifir mustadir atau bulat bundar pada setiap huruf waw pada kata ula, ulai, dan ulaika juga berbeda. Begitupun dalam mushaf Al-Quran standar Braille. Hanya saja terdapat beberapa pengecualian, seperti peniadaan mim, iqlab, dan sifir. Dalam konteks tanda wakaf, semua jenis mushaf standar mengacu pada hasil penyederhanaan tanda wakaf dari 12 menjadi 7, sebagaimana diputuskan dalam Muker Ulama Al-Quran ke-6 tahun 1980, kecuali mushaf Al-Quran standar Braille. Next. Berikut beberapa contoh mushaf ataupun penulisannya bisa kita lihat. Pertama itu mushaf
prastandar dengan tanda wakaf bertumpuk, yang di sampingnya pasca standar dan standar cetakan 2008. Next. Ya, masuk materi selanjutnya, Mushaf Al-Quran Standar Utsmani. Jadi Standar Utsmani sudah sangat lumrah kita dengar, sudah sangat masyhur sekali. Jadi pada aspek rosam, Mushaf Al-Quran Standar Utsmani mengacu pada hasil rumusan Rosam Utsmani pada Muker 1 tahun 1974. Seperti disinggung sebelumnya, rumusan pembahasan Rosam Utsmani merupakan hasil rapat kerja lajnah pentashih Mushaf Al-Quran tahun 1972. Hasil rapat itu kemudian dibahas dalam forum yang lebih tinggi, yakni Muker Ulama Al-Quran Nasional yang pertama tahun 1974. Dari aspek penulisan atau rosam, Mushaf Standar Utsmani mengambil bahan baku atau model dari Al-Quran terbitan Departemen Agama tahun 1960 atau Mushaf Al-Quran Bombay, yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca. Mushaf ini ditelaah akurasi rosam Utsmaninya berdasarkan rumusan As-Suyuti yang wafat 1911 Hijriah, 911 Hijriah dalam karyanya Al-Itqan fi Ulumul Quran. Next. Selanjutnya dari aspek harokat, Mushaf Standar Utsmani Indonesia mengacu pada hasil Muker 2 tahun 1976, yakni komparasi bentuk-bentuk harokat dari berbagai negara dan memilih bentuk yang sudah familiar dan diterima luas di Indonesia. Bentuk-bentuk harokat tersebut menurut Mazmur Syaroni berjumlah 7, yakni fathah, dhamma, kasrah, dan sukun yang ditulis apa adanya atau lengkap. Demikian pula fathatain, kasratain, dan dhammatain. Sukun tidak ditulis dengan bentuk bulat, melainkan setengah lingkaran agar tidak serupa dengan bentuk sifir mustadir yang tadi. Pola penulisan seperti ini sangat berbeda dari mushaf Timur Tengah pada umumnya. Mushaf Saudi misalnya tidak menuliskan harokat secara penuh. Pada mushaf ini mat tabi'i tidak diberi sukun dan beberapa kalimat pun tidak diberi harokat. Selain 7 bentuk di atas, Mushaf Standar Utsmani memiliki 2 bentuk harokat lagi yang menunjukkan bacaan panjang, yakni dhammah terbalik dan fathah tegak atau berdiri. Dengan demikian, harokat Mushaf Standar Utsmani terdiri atas 9 bentuk. Next. Sedangkan kalau terkait tanda wakaf standar Mushaf Utsmani Indonesia, itu Mushaf Al-Quran secara penuh memberlakukan keputusan Muker yang ke-6 tahun 1980. Keputusan itu berisi penyederhanaan 12 macam tanda wakaf. Yang pertama wakaf lazim, tanda huruf mim, adamul waqfi, alif lam, waqful jaiz, huruf jim, waqful murakhas, huruf sad, waqful mujawwaz, huruf jai, al-waslul awla, sad lam, qila alaihi al-waqfu, qaf, al-waqful awla, qaf fa, waqful mutlaq ta, kadzalika muttabi' ala ma qablah, itu kaf, saktah, dan mu'anaqah, tanda titik 3. Next. Jadi ini contoh Mushaf Utsmani edisi 1999 dan 83. Bisa kita lihat teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada Siti Deli Masrurah. Baik, materi selanjutnya yaitu Mushaf Al-Quran Standar Bahriyah. Pada aspek rosam, Mushaf Al-Quran Standar Bahriyah mengacu pada Mushaf Al-Quran Bahriyah terbitan Turki. Menurut Kiai Haji Ahmad Damanhuri pada Muker ke-1 tahun 1974 mengatakan bahwa penggunaan mushaf ini ditoleransi oleh para ulama di berbagai negara muslim untuk digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Nah, atas pertimbangan ini, Muker Ulama Al-Quran selain menyepakati penyusunan mushaf standar Utsmani, juga menyepakati penyusunan mushaf standar Bahriyah. Bila dikomparasikan dengan 6 kaidah Rosam Utsmani yang dijelaskan sebelumnya, sesungguhnya Mushaf Bahriyah Turki ini tidak dapat dikatakan mengikuti Rosam Utsmani. Itu karena mushaf ini hanya mengikuti 1 dari 6 kaidah yang ada, yakni kaidah penggantian huruf atau badal. Karena realitas ini, Forum Muker ke-14 dan ke-15 kemudian menyebutkan Rosam Mushaf Bahriyah sebagai Rosam Utsmani Asasi. Nah,
Selanjutnya dari aspek harokat, mushaf standar Bahriyah dan mushaf standar Utsmani menggunakan harokat yang sama. Hal ini didasarkan pada hasil muker kedua tahun 1976 yang menyepakati penggunaan bentuk-bentuk harokat yang sudah dikenal masyarakat. Nah, kedua mushaf standar ini sama-sama menggunakan 9 bentuk harokat. Meski demikian, pada tataran penggunaannya terdapat perbedaan pola penempatan dan fungsi. Misalnya saja sukun yang tidak selalu digunakan pada huruf mati. Dari aspek tanda baca dapat dikatakan bahwa secara garis besar mushaf standar Bahriyah ini menganut tanda baca yang sama dengan mushaf standar Utsmani. Memang ada perbedaan, tetapi itu hanya terbatas pada beberapa tempat. Tanda-tanda baca yang sama dengan mushaf standar Utsmani yaitu tanda baca mad wajib, mad jaid, saktah, imalah, ismam, dan tashil. Nah, adapun tanda baca yang berbeda dari mushaf standar Utsmani adalah ketika bacaan idgham dan iqlab. Pada bacaan idgham, mushaf standar Bahriyah tidak menggunakan tasjid, dan pada bacaan iqlab, mushaf ini tidak menggunakan tanda mim kecil. Sementara itu, dalam aspek tanda waqaf, tidak ada perbedaan antara mushaf standar Bahriyah dan mushaf standar Utsmani. Nah, baik dari hal lambang-lambangnya, posisinya, maupun jumlahnya. Kedua mushaf standar ini sama-sama menggunakan 7 tanda yang merupakan penyederhanaan dari 12 tanda waqaf sebagaimana termaktub dalam hasil muker ke-6 tahun 1980. Ini di samping contoh mushaf Bahriyah ya. Next. Selanjutnya ada mushaf Al-Quran standar Braille. Al-Quran standar Braille adalah Al-Quran yang ditulis menggunakan simbol Braille, sejenis tulisan yang digunakan oleh para tunanetra atau orang-orang yang menderita gangguan penglihatan. Simbol Braille ini dibentuk dari berbagai formasi 6 titik timbul yang tersusun dalam 2 kolom seperti susunan titik pada kartu domino. Contohnya seperti yang di samping ya. Kemudian berdasarkan hasil muker ulama Al-Quran kedua tahun 1976, mushaf Al-Quran standar Braille disusun berdasarkan simbol Braille Arab yang telah digunakan dalam Al-Quran Braille terbitan Yordania, Mesir, dan Pakistan. Karena dinilai cukup baik untuk penulisan Al-Quran Braille. Selain itu, simbol Braille ini juga telah berpijak pada hasil informasi simbol Braille Arab pada konferensi regional yang diselenggarakan oleh UNESCO di Beirut, Lebanon pada 1951. Nah, tidak saja bentuk tulisannya yang berbeda, mushaf standar Braille juga mempunyai beberapa karakteristik terkait rosem, tanda baca, dan tanda waqaf. Pada aspek rosem, mushaf standar Braille menggunakan rosem Utsmani, berbeda dari beberapa penulis Al-Quran Braille yang pernah ada sebelumnya, seperti Al-Quran Braille cetakan Yordania, Mesir, dan Pakistan yang masih menggunakan rosem imla'i. Preferensi menggunakan rosem Utsmani didasarkan pada hasil muker ketiga tahun 1977. Ini di samping contoh kata yang terdapat dalam mushaf Braille ya. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ada beberapa definisi mengenai mushaf standar Indonesia berdasarkan petikan keputusan Menteri Agama KMA nomor 25 tahun 1984 terkait penetapan mushaf Al-Quran standar. Di sana disebutkan bahwa mushaf standar adalah Al-Quran standar Utsmani, Bahriyah, dan Braille. Mushaf Al-Quran standar Indonesia adalah Al-Quran yang dibakukan cara penulisannya dan tanda bacanya termasuk tanda wakafnya. Mushaf Al-Quran standar ini kemudian dijadikan pedoman bagi Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Mushaf Al-Quran standar memiliki 3 jenis berdasarkan segmennya. Pertama, mushaf standar Utsmani untuk orang awas, Bahriyah untuk para penghafal Al-Quran, dan Braille bagi tunanetra. Aspek penulisan rosem, mushaf standar Utsmani mengambil bahan
baku dari Al-Quran terbitan Departemen Agama tahun 1960 atau Mushaf Al-Quran Bombay yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca mushaf ini ditelaah akurasi Rosem Usmaninya berdasarkan rumusan As-Suyuti dalam karyanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sedangkan mushaf Bahriyah, jika dilihat dari aspek tanda baca, dapat dikatakan bahwa secara garis besar menganut tanda baca yang sama dengan mushaf standar Utsmani. Memang ada perbedaannya, tetapi itu hanya terbatas pada beberapa tempat. Dan mushaf Al-Quran standar Braille disusun berdasarkan simbol Braille Arab yang telah digunakan dalam Al-Quran Braille terbitan Yordania, Mesir, dan Pakistan karena dinilai cukup baik untuk penulisan Al-Quran Braille. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan dibuka termin pertama terlebih dahulu untuk 3 orang. Saya izin bertanya. Apa sih perbedaan mushaf standar Indonesia sama mushaf standar yang lain? Bisa dijelaskan gimana dan gimana cara bedainnya? Syukron. Saya izin bertanya, mengapa disebut Mushaf Al-Quran Standar Indonesia? Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi.
Baik, sambil menunggu pertanyaan lagi, saya izin menjawab pertanyaan dari Tri Nur Cahyani. Tadi pertanyaannya, mengapa disebut Mushaf Al-Quran Standar Indonesia? Karena mushaf tersebut dijadikan pedoman dalam penerbitan dan pentasihan mushaf di Indonesia. Nah, kata standar yang tercantum pada istilah tersebut merujuk pada pembakuan yang dilakukan ulama melalui forum musyawarah kerja ulama Al-Quran sebanyak 9 kali atau muker ya, dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1983. Mungkin itu dari saya. Saya mungkin izin menjawab. Oh, baik. Yang mau bertanya silahkan. Saya izin bertanya, bagaimana pentasih melakukan pentasihan mushaf Al-Quran? Terima kasih. Oke, saya lanjut. Saya izin menjawab pertanyaan dari Umnia, apakah perbedaan mushaf standar Indonesia dengan mushaf lainnya? Jadi perbedaan mushaf standar Indonesia dengan mushaf lainnya itu terdapat pada 4 hal, yaitu yang pertama rosem, harokat, tanda baca, dan tanda wakof. Seperti tadi di PPT sudah dijelaskan bahwa misalnya kalau mushaf standar Indonesia dengan mushaf Saudi itu beda. Dari segi misalnya mushaf Saudi itu tidak menuliskan harokat secara penuh, pada mushaf ini katanya mat tobi'i tidak diberi sukun dan beberapa kalimat pun tidak diberi harokat. Jadi karena memang salah satu faktornya itu kita yang tinggal di daerah Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Arab, tentunya terkadang kebingungan meskipun yang tidak dibaris itu huruf mat ataupun huruf yang huruf setelah huruf mat, misalnya huruf alif gitu, itu masih kebingungan bagi orang-orang ajam seperti Indonesia gitu. Itu termasuk salah satu faktor yang menjadikan mushaf di Indonesia juga mungkin kalau menurut saya itu semuanya harus benar-benar jelas dan bisa dibaca dengan mudah seperti itu mungkin. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Tias. Bagaimana melakukan pentasihan mushaf Al-Quran? Jadi yang pertama, pentasihan itu dilakukan dengan cara memeriksa secara seksama master mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan sesuai dengan produser yang ditetapkan. Kemudian ada juga hasil pentasihannya yang sudah dilakukan oleh para pentasi diajukan ke sidang reguler pentasihan dengan dibahas bersama para pakar Al-Quran yang ditunjuk oleh kepala LPMQ. Kemudian ada juga sidang reguler pentasihan dilakukan paling sedikit 2 bulan sekali. Terus LPMQ berhak melakukan pentasihan ulang sampai tidak ditemukan kesalahan penulisannya. Dan yang terakhir dalam hal master mushaf Al-Quran tidak lagi ditemukan kesalahan LPMQ menerbitkan surat tanda tasih. Selanjutnya dibuka termin kedua kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, persilakan. Saya izin bertanya. Benarkah mushaf Timur Tengah itu lebih usmani daripada mushaf standar Indonesia? Terima kasih. Saya izin bertanya. Mohon dijelaskan kembali tentang pentasihan mushaf Al-Quran ini. Singkat saja, terima kasih.
Saya izin bertanya, apa tujuan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia diterapkan? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Tias. Tujuan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia ditetapkan ya. Nah, tujuan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia ini ditetapkan untuk penyeragaman pentasihan Mushaf Al-Quran KMA nomor 25 tahun 1984. Kemudian sebagai pedoman dalam melakukan pentasihan. Terus juga untuk mengupayakan agar penerbitan mushaf menggunakan mushaf Al-Quran standar atau PMA nomor 44 tahun 2016. Mungkin itu. Ya, saya akan mencoba. Baik. Duluan. Saya akan mencoba jawab pertanyaannya Rifka. Apa itu pentasihan Mushaf Al-Quran? Pentasihan Mushaf Al-Quran itu kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master Mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara seksama, cermat, dan berulang-ulang oleh para pentasih sehingga tidak ditemukan kesalahan termasuk terjemah dan tafsir Kementerian Agamanya. Sekian. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ukhti Lutfiah tadi. Katanya apakah benar mushaf Timur Tengah itu mushaf Saudi Arabia yang terkadang kita temui juga banyak di Indonesia itu lebih Utsmani daripada mushaf standar Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini tidak benar ya, karena mushaf Al-Quran standar Indonesia dan mushaf Saudi itu sama-sama menggunakan rasm Utsmani. Hanya saja keduanya itu memakai tarjih yang berbeda. Jadi kalau Indonesia itu Mushaf Standar Indonesia memilih pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani yang wafatnya itu tahun 444 Hijriah. Bila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Amr Ad-Dani dan Imam Abu Dawud yang wafat 490. Sedangkan Mushaf Timur Tengah itu memakai pendapat yang Imam Abu Dawud. Nah, jika terjadi perbedaan di antara kedua imam ini dalam masalah masalah tanda baca ataupun rasm para ulama juga itu banyak sekali terjadi kontroversi ataupun perbedaan pendapat ataupun misalnya di hadis juga berbeda jalur periwayatan seperti itu. Itu mungkin. Terima kasih, Kak. Baik, teman-teman yang masih ingin bertanya, dibuka termin ketiga. Izin bertanya, apa saja ciri-ciri mushaf Al-Quran standar Utsmani?
Baik, saya akan mencoba jawab pertanyaannya Wafa di chat Zoom. Siapa sih orang yang boleh atau bisa mentasih Al-Quran? Apakah semua orang bisa atau ada syarat tertentu? Kalau ada syaratnya meliputi apa aja? Jadi pentasih adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan tugas pentasihan mushaf Al-Quran. Nah, adapun kompetensi pentasihnya itu meliputi yaitu yang pertama hafal Al-Quran 30 juz, kemudian yang kedua mengerti tentang ulumul Quran khususnya dalam bidang rams, qiraat, wakaf iftida, dan yang terakhir yaitu menguasai pedoman dan teknik pentasihannya. Nah, begitu Wafa. Selanjutnya yang lain, apa ada yang mau bertanya atau pemateri ingin menjawab? Saya izin bertanya. Silakan, Siti Sofia. Apa saja ciri-ciri mushaf Al-Quran standar Braille? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari TV tadi. Apa saja ciri-ciri mushaf Al-Quran standar Utsmani? Di antara ciri-cirinya itu, kalau mushaf Al-Quran standar Utsmani, tadi sudah ada di PPT, tapi bisa diperjelas lagi di sini. Itu pada semua bacaan idgham diberi tanda syiddah. Syiddah berarti tasydid. Pada bacaan iklab, tanda iklab berupa mim kecil diletakkan dekat nun sukun atau tanwin tanpa menghilangkan keduanya. Yang ketiga itu ada mad wajib. Pada huruf mad diberi tanda, kalau kita istilahkan ketika belajar metode mesuro dulu, pas baru masuk ke IIK, itu Ustaz Fatoni bilangnya alis perempuan ya, seperti itu. Tanda ini katanya berlaku juga pada bacaan mad lazim. Mad jaiz juga seperti itu. Ini juga diberlakukan pada mad silah tawilah. Dan yang kelima ada saktah. Ditulis di antara dua kata yang dibaca saktah. Tanda imalah itu ditulis di bawah huruf yang dibaca imalah. Ismam di bawah ditulis di bawah huruf yang dibaca ismam, dan tashil di bawah ditulis di bawah huruf yang dibaca tashil. Di antara ciri-cirinya itu seperti itu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Sofia. Nah, ciri-ciri mushaf Braille itu yang pertama menggunakan Rosem Utsmani ya, tadi sudah dijelaskan, mengacu pada Rosem Utsmani, kecuali tulisan yang menyulitkan disabilitas tunanetra ini. Jadi jika tulisannya menyulitkan maka digunakan Rosem ilmi gitu. Nah, yang kedua, penulisan tanda baca yang terkait syakel, fathah, kasroh, domah, dan sukun itu diletakkan setelah huruf ya. Kemudian yang ketiga, setiap bacaan mad, huruf sebelum mad tidak diberi harokat dan huruf madnya tidak diberi tanda sukun. Kemudian yang keempat ada syiddah. Pada bacaan idgham tidak berlaku pada awal ayat. Yang kelima, bacaan iklab tanpa ada mim kecil di atas itu. Kemudian yang keenam, tanda mad atau tanda bendera itu menggunakan kode yang sama pada semua bacaan mad wajib maupun mad lazim. Mungkin itu. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya?
Saya izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan itu kan tadi terkait mushaf standar negara atau daerahnya gitu ya. Nah, bacaan mayoritas imam qiraat yang dipakai di suatu daerah atau negara itu apakah mempengaruhi penulisan atau penetapan mushaf standar daerah atau negara tersebut kayak gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, saya mungkin akan menanggapi, nanti sekiranya tidak tepat nanti bisa kita tanyakan ke Bapak ya. Jadi tadi Sofi nanya apakah itu penetapan mushaf di satu daerah atau negara itu berpengaruh tidak jika bacaan mayoritas masyarakat di sebuah negara tersebut itu imam qiraatnya apa gitu ya, mungkin imam qiraat yang dipakai di suatu daerah. Jadi kalau menurut saya sendiri mungkin berpengaruh ya, karena misalnya kita di Indonesia ini menggunakan riwayat Hafs dan itu yang mayoritas, pastinya dalam standar mushaf Indonesia kita juga memakai standar kita memakai qiraat yang memakai tulisan riwayat Hafs gitu. Tapi kalau misalnya sepengetahuan saya itu misalnya di Maroko ya, di Maroko itu kata teman saya yang orang sana itu mereka itu memakai dua wajah qiraat. Jadi mereka mempelajari dua qiraat itu, yang pertama Warash, yang kedua Hafs. Tapi memang kebanyakan juga tetap dipakai Hafs, tapi mereka itu tetap belajar riwayat Warash. Dan itu mungkin karena ada beberapa faktor ya yang menjadikan mereka menggunakan dua riwayat ini seperti itu. Jadi kalau mushaf yang mereka pakai juga ada yang mushaf dari Warash dan ada yang mushaf riwayat Hafs seperti itu. Mungkin Sofi seperti itu. Apakah sudah jelas? Iya Kak. Jadi berpengaruh ya intinya. Iya, seperti itu. Yang kita pelajari juga kalau di ranah qiraat kan ada beberapa mushaf yang berbeda riwayat itu, ada yang dibaca ta, ada yang pakai ya gitu. Jadi kalau di riwayat kita sendiri kan pakai la tubayyinunnahu, ada yang pakai la yubayyinunnahu. Jadi tergantung daerah yang memakai wajah qiraat yang mana, pastinya sangat berpengaruh kalau menurut saya seperti itu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak sih Pak, kayak di satu negara itu, di satu daerah itu ada mushaf yang lain kayak gitu, selain mushaf standarnya ini, kayak gitu. Oh, jadi misalnya kalau di Indonesia nih gitu, pakai riwayat yang lain. Iya, Ada Al-Quran yang gitu. Iya, ada atau enggak? Kalau mungkin adanya pasti ada ya, karena Indonesia sendiri ini gitu, yang sepengetahuan saya juga akhir-akhir ini dari mulai semenjak 2019 ya, itu sudah mulai ada tim lajnah qiraatnya, sudah mulai berkembang ilmu qiraat itu di Indonesia itu sejak beberapa tahun baru-baru ini seperti itu. Pastinya dalam pembelajaran ilmu qiraat di satu majelis ilmu qiraat, kemudian orang-orang yang mempelajari ilmu ini itu pasti menggunakan mushaf yang pakai riwayat lain seperti itu. Pastinya ada, tapi tidak banyak sebanyak Al-Quran yang pakai riwayat Hafs. Seperti itu mungkin. Ya, oke. Tapi kalau mushaf yang misalnya kalau mushaf yang diperjualbelikan di pasaran atau yang kita sering temui pastinya tidak banyak ya. Saya juga cuman punya mushaf Al-Quran itu yang ini aja, yang paling-palingan yang dari internet juga, nggak ada yang asli yang pakai riwayat lain, itu nggak ada gitu. Ya seperti itu mungkin. Tapi gunanya apa? Ada standarisasi kayak gini apa sih? Maksudnya kan kayak kita sebenarnya boleh-boleh aja kan ya make make mushaf gitu, misalkan di luar standarisasi kayak gitu. Terus apakah ini buat jadi patokan satu daerah itu atau kayak gimana?
Jadi kalau masalah ini tuh sudah jadi permasalahan sebetulnya dari dulu. Dari jurnal-jurnal yang saya baca, kalau masalah ini tuh karena pertama kali munculnya standarisasi ini itu karena adanya beberapa pembukuan ataupun lembaga yang menyusun Al-Quran itu takutnya tidak sesuai dengan standar Utsmani, ataupun takutnya terjadi banyak kesalahan seperti itu. Jadi hal inilah yang menjadikan dibakukannya standar mushaf Indonesia ini supaya dapat memantau mungkin seperti itu, memantau supaya ini tuh suatu tindakan meminimalisir ataupun suatu penjagaan dari lajnah ataupun ahli-ahli Al-Quran seperti itu, menjaga keotentikan Al-Quran seperti itu. Mungkin juga salah satu bukan kalau kita lihat dari sudut apanya, itu memang Al-Quran kan itu dijaga sampai hari kiamat ya. Ini mungkin salah satu penjagaan Allah juga gitu di negara kita, membuat standar mushaf Indonesia ini seperti itu. Baik, jelas sekali. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oke, sudah semua? Sudah, Bapak. Sudah terjawab semua. Oke, saya izin masuk ya. Ya, terkait dengan tema ini, saya rasa jelas ya, tadi sudah didiskusikan, sudah dibahas, sudah dipresentasikan sama makalah terkait dengan mushaf standar Indonesia. Ini dalam menjadi mushaf yang memang digunakan masyarakat Indonesia, yang dikeluarkan secara resmi oleh Lajnah Pentasih Mushaf dengan adanya tanda tasih. Ya. Bahwa mushaf Indonesia itu namanya itu adalah mushaf standar Indonesia atau al-mushaf al-mi'yari. Kalau dalam mentranslate atau menerjemahkan ke bahasa Arab itu al-mushaf al-mi'yari al-Indonesi atau al-mushaf standar al-Indonesi. Nah, mencakup 3 mushaf yang ada di Indonesia, yaitu mushaf Utsmani, mushaf Bahriyah, dan mushaf Braille yang kalian pelajari sama Mbak Ida ya, terkait dengan mushaf Braille ya. Jadi mencakup 3 mushaf itu. Nah, minggu lalu kan saya sempat share PDF ya, share PDF buku atau ya buku tentang sejarah perjalanan atau sejarah penulisan mushaf Al-Quran standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Lajnah Pentasih Mushaf. Ya, kurang lebih pembahasan kita pada hari ini itu berkisar tentang yang ada di buku itu, atau bahkan lebih lengkap di buku itu ada musyawarah kerja para ulama Al-Quran dari masa ke masa yang menghasilkan sekarang itu mushaf standar Indonesia, bahwa seluruh mushaf yang beredar di Indonesia itu di bawah kontrol Lajnah Pentasih Mushaf Indonesia.
idealnya bahwa mushaf itu kan ada mushaf digital, ada mushaf fisik ya. Sementara ini mungkin yang hanya, setahu saya ya, nggak tahu, bahkan bahwa yang dikontrol itu baru hanya sebatas mushaf yang memang beredar secara fisik ya. Bagaimana dengan mushaf-mushaf luar atau Timur Tengah yang masuk ke Indonesia? Nah, itu juga idealnya itu harus di bawah kontrol. Bentar, anak saya mesej. Albi, boleh, kasihan. Ya, lanjut. Iklan. Kemana tadi? Anak kucing dia taruh di bawah, jangan pindah-pindahin rumah. Ya, ada 3 mushaf tadi yang saya katakan ya, bahwa mushaf standar Utsmani. Nah, mushaf standar Utsmani itu sebagai nama ya. Jadi harus dibedakan antara mushaf standar Utsmani sebagai nama dengan Rasm Utsmani sebagai kaidah-kaidah penulisan. Itu harus ada. Karena ada menggunakan di sini rupanya bahwa mushaf standar Indonesia itu menggunakan nama-nama kata-kata Utsmani. Yang kedua adalah astagfirullahaladzim, kaget. Ya Allah, maaf. Saya kaget ada perasaan bocah. Yang kedua terkait dengan mushaf Bahriyah. Yang ketiga adalah mushaf Braille. Nah, ketiga mushaf itu mempunyai ciri khas masing-masing. Tadi saya rasa sudah dijelaskan ya sama pemakalah. Tadi dia menambahkan terkait dengan perbedaan 3 mushaf itu. Nanti bisa kalian baca di buku yang kemarin saya share. Terkait dengan terkait dengan tadi peredaran mushaf yang ada di Indonesia itu harus di bawah kontrol Lajnah Pentasihan Mushaf, khususnya adalah mushaf-mushaf percetakan yang memang mereka itu menggunakan tanda tasih. Jadi ketika tanda tasih sudah keluar, mereka baru bisa memperbanyak atau mencetak secara massal, secara banyak. Tapi memang pada prakteknya memang ya namanya itu semua pekerjaan manusia ya, terkadang ditemukan kesalahan-kesalahan dalam mushaf ya. Makanya kalau ada kesalahan-kesalahan di mushaf itu kan Departemen Agama itu menyediakan kolom atau menyediakan situs aduan. Kalau ada ditemukannya mushaf-mushaf yang bermasalah, silakan diadukan, difoto, datanya seperti apa, nanti ditindaklanjuti oleh Lajnah Pentasihan Mushaf. Nah, tadi ada yang bertanya, apa sih syarat-syarat untuk menjadi siapa sih yang orang boleh atau bisa mentasih Al-Quran? Apakah semua orang bisa atau ada syarat tertentu? Kalau ada syaratnya meliputi apa saja? Tentunya adalah syarat pertama itu adalah kalau di Lajnah Pentasihan Mushaf itu adalah harus hafal Quran. Harus hafal Quran di luar kepala. Di luar kepala. Bil ghaib, bahwa dia hafal Quran itu, hafal Qurannya itu syarat menjadi salah satu syarat utama. Yang kedua adalah terkait dengan tidak hanya hafal Quran saja, harus mengetahui ilmu-ilmu tentang permushafan. Misalnya ilmu Rasm Utsmani, ilmu qiraat, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Tentunya itu. Karena yang saya tahu
bahwa perempuan-perempuan yang ada di Lajnah Pentasi Mushaf itu rata-rata itu adalah lulusan IKI. Ada Mbak Samia, ada Mbak Ida Zulki, ada beberapa lagi itu alumni IKI. Siapa tahu di antara kalian juga nanti ada yang memang ditakdirkan Allah untuk menjadi anggota Pentasi Mushaf. Sebuah pekerjaan yang memang menarik ya. Saya beberapa kali menghadiri bagaimana proses stasi yang mereka lakukan. Jadi mereka ada di hotel, terus mereka sambil bekerja, sambil beribadah. Bagaimana mereka memandang mushaf, melihat mushaf. Kan memandang mushaf ada aja sebuah ibadah ya. Sambil melihat, memeriksa apakah ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan di mushaf-mushaf yang ingin dicetak. Masa Bapak mau ngajar digigit sakit? Sana main. Ya ini gigitin aja nih. Enggak mau. Abi ah. Naik. Ya oke, dari saya sementara itu. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, silakan. Ini ada iklan sebentar ini. Silakan, moderator. Ada yang mau bertanya, diputarkan pertanyaan kembali, silakan, atau mau ditutup juga nggak apa-apa. Karena saya rasa penyampaiannya sudah memadai. Baik, langsung saja saya tutup, Pak. Tutup. Yakin mau ditutup? Ya. Ya, silakan. Kalau memang sudah tidak ada lagi, silakan. Yang penting teman-teman sudah paham. Dan kalau memang belum paham, nanti bisa dibaca PPT-nya atau buku yang kemarin saya share. Kemudian juga kalau memang ada yang belum paham, bisa ditanyakan di Japri ya. Atau di grup lah, jangan di Japri. Silakan, moderator. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok pada hari ini yang sudah mempersiapkan dan sudah menyampaikan materinya dengan maksud baik. Saya rasa itu. Kita puasa tetap kuliah ya. Ya iyalah, kuliah lah. Kita itu sekarang tanggal 31 ya. Sekarang kita pertemuan keberapa ini Pak Makalah? Ketua kelas. 11, Pak. Pertemuan ke-11, berarti pertemuan kita masih ada 3 lagi. Saya rasa sebelum Idul Fitri kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai, karena kan sampai 14 kan? Betul tidak? Kan 15, 16, yang 2 UTS sama UAS kan? Ya harapan saya sih sebelum Idul Fitri kita sudah selesai, biar nanti kita UAS sama UTS-nya ada setelah Syawal atau setelah Idul Fitri ya. Kita usahakan seperti itu. Jadi sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian atas kesalahan-kesalahan saya, khususnya di awal-awal perkuliahan, apalagi saya tidak maksimal karena memang kondisi yang memang mengharuskan saya fokus sama disertasi saya, tapi alhamdulillah ya itu sudah selesai. Apapun itu, kesalahan yang saya sengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimukakan maaf yang sebesar-besarnya, biar kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan jam, hitungan hari.
lebih 2 atau 3 hari, tergantung nanti ketetapan Menteri Agama seperti apa. Saya mohon dibutuhkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri di perkuliahan kali ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal, karena memang apalagi bulan suci Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kita bisa maksimalkan interaksi kita terhadap Al-Quran, apakah itu kita membacanya, menghafalkannya, memahaminya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya juga. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Bapak.